Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama mari kita banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Dari sekian banyak nikmat yang jelas tidak pernah bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat terbesar yaitu nikmat iman, diikuti oleh nikmat sehat, kelengkapan fisik tubuh kita, hingga segala nikmat dalam semua urusan kehidupan kita, mulai dari yang sedekah, sekolah, bekerja, maupun berkeluarga. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Hadirin sekalian, nikmat merupakan perwujudan privilege, yaitu hak istimewa atau keuntungan bagi setiap hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan secara cuma-cuma kepada kita sejak lahir. Allah memberikannya yang notabene kita dalam keadaan lemah, tanpa ada syarat ini dan itu yang mesti kita penuhi. Semakin berumur, semakin bertambah beban tanggung jawab yang dipikul oleh seorang muslim. Setiap muslim memikulnya. Tanggung jawab ini sudah seharusnya dipikul oleh seluruh muslimin di dunia, termasuk oleh semua kita yang hadir di Masjid Khairumah malam ini. Inilah yang disebut sebagai tanggung jawab peradaban. Bagaimana bisa lahir tanggung jawab ini, dan kenapa kita yang harus memikulnya? Jamaah rahimakumullah, masih ingatkah kita dengan kisah para nabi sebelum hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Nuh, beliau berdakwah 950 tahun. Beliau mengayomi, ngopeni umatnya. Lalu apa hasilnya? Gak ada kelahiran umat eksis dari Nabi Nuh. Gak ada yang bertahan, yang menunjukkan bahwa ini loh umatnya Nabi Nuh. Tentu bukan salah Nabi Nuh. Tanggung jawab Nabi Nuh sebagai Rasul hanya menyampaikan sebaik-baiknya kepada umatnya pesan dari Allah. Kalau umatnya gak menjawab, nggak menyambut apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka tetap nggak jadi apa-apa, nggak jadi sebuah peradaban. Berlanjut ke Nabi berikutnya, Nabi Salih. Kurang apa beliau? Dengan mukjizat unta merah, unta betina yang Allah datangkan, Nabi Salih bilang apa kepada kaum Samud? Wala tamassuha bisu'. Jangan kalian ganggu unta itu, jangan kalian sentuh. Ya Allah, apa yang mereka lakukan hadirin sekalian? Fa'aqarun naqah. Mereka sembelih unta itu, menantang agar diturunkan azab. Hancur peradaban itu? Hancur. Gak ada yang bersisa dari kaum Samud. Tidak ada peradaban dari Nabi Saleh. Contoh ketiga, Nabi Musa. Apakah lahir peradaban atau umat dari Nabi Musa? Bani Israel berhasil diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Apakah keberhasilan itu terus otomatis menjadikan Bani Israel manut patuh pada Nabi Nuh? Nabi Musa maksud saya. Allah perintahkan Bani Israel masuk ke bumi Syam, yang sekarang kita kenal dengan Palestina, Suriah, Lebanon, dan Syria. Namun apa yang Bani Israel bilang? Fadhhab anta wa rabbuk. Pergilah engkau bersama Rabbmu. Pergilah engkau Musa bersama Rabbmu. Aku menunggu di sini, aku menunggu hasil. Toh engkau sudah berhasil membawaku keluar dari kejaran Fir'aun. 40 tahun Allah putar-putarkan Bani Israel tidak bisa masuk ke bumi Syam, dan Allah gantikan dengan umat yang berikutnya. Umat berikutnya berhasil membebaskan bumi Syam.
Akan tetapi di masa itu Nabi Musa sudah meninggal. Jadi tetap itu tidak terhitung sebagai peradaban Nabi Musa. Karena beliau tidak mengikuti, tidak memiliki pengikut yang secara langsung ikut membebaskan bumi Syam. Rasulullah paham betul. Rasulullah memahami sunnatullah itu. Di masa Rasulullah, Rasul yang terakhir hadir di muka bumi ini, beliau memelas, memanjatkan doa dengan narasi seperti mengancam Allah. Dalam artian beliau mengadu ya. Ketika jelas kenyataannya 300 pasukan muslim terbaik menuju perang Badar tanpa ada persiapan perang melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy yang siap berperang dan menghancurkan kaum muslim yang saat itu sudah berhijrah ke Madinah. Rasulullah mengadu di situ, Allahumma in tuhlik hadhil isabah. Ya Allah, jika engkau biarkan orang-orangku mati di sini, falan tu'bada fil ard. Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ini wajar. Rasulullah memahami sunnatullah ini. Mengemban tanggung jawab kenabian di muka bumi ini berat kalau dilakukan sendirian. Beliau sudah melihat contoh-contoh dari pendahulunya. Sehingga ayatnya berbunyi, Muhammadur Rasulullah, Rasulullah Muhammad walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka siapa ma'ahu ini? Inilah yang disebut dengan para sahabat. Dan di sinilah tugas kita, tanggung jawab kita adalah mengikuti para sahabat ini. Walladzina ma'ahu. Para sahabat menyambut ajakan Rasulullah untuk bersama-sama melahirkan sebuah peradaban, sehingga merekalah yang disebut sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, melahirkan peradaban adalah tanggung jawab kolektif, tanggung jawab bersama, tidak bisa dilakukan sendirian. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dahu. Hubungan mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan kokoh, setiap bagiannya menguatkan bagian yang lain. Maka kembali lagi seperti yang di awal saya sampaikan, tanggung jawab peradaban ada di pundak kita, ada di pundak setiap muslim. Peran kita bermacam-macam, beda-beda. Tidak harus semuanya sama, semuanya jadi pengkhutbah, semuanya jadi ustadz. Peran kita macam-macam, setiap muslim harus mengambil peran terbaiknya. Ambil satu keahlian, tekuni, belajar dengan gigih. Maka yang sekolah di sini jelas peran terbaiknya yaitu belajar. Tidak ada yang lain. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mampu merasakan pahitnya belajar, lelahnya belajar, maka ia harus sanggup menanggung pahitnya kebodohan di masa mendatang. Sungguh sekarang tidak akan terasa yang namanya kebodohan, tapi nanti di usia ketika kita sudah mulai tua atau mulai remaja, mulai menyesali apa yang sudah kita lewatkan di masa muda. Seperti banyak kita merasakan di usia seperti ini ya, 20, 30, 40, yang banyak ngaji itu yang umur-umur segitu. Jadi mereka sudah bertaubat dengan masa mudanya, tidak ingin mengulang kesalahan di masa lalu. Dengan bodohnya kami di masa tua, maka kami dengan sepenuh hati ingin menebus kesalahan itu. Maka kemudian yang bekerja, maka bekerjalah untuk kemuliaan agama ini. Harta haruslah banyak. Dakwah butuh harta. Zuhud bukan berarti kita uangnya sedikit. Uangnya ada, daya belinya ada, bisa membeli ini itu, tapi gaya hidupnya itu zuhud. Zuhud itu gaya hidup. Seakan-akan ia itu miskin. Jadi targetnya bukan mau kaya, tapi mau berinfak dalam jumlah besar. Itu yang ditanamkan.
sehingga tetap tujuannya untuk kemaslahatan umat ini. Baik, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai update program-program strategis umat ini. Apa dampak dari program tersebut yang tujuannya lebih komprehensif, syumuliyah, yaitu artinya dampak kebermanfaatannya itu luas, berdurasi panjang, bukan hanya satu kali. Bukan berarti sedekah iftar, sahur 10 malam terakhir itu tidak penting, tapi itu berlaku sebentar. Maka kita butuh yang berlakunya panjang, yaitu kita punya apa? Yang dinamakan dengan wakaf. Seperti halnya Rasulullah dan para sahabat melakukan hal ini. Wakaf sudah dilazimi sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Semoga kita juga menggali bagaimana wakafnya Rasulullah dan para sahabat hingga akhirnya tergerak untuk ikut berwakaf, yang sejak lama berperan sebagai salah satu pilar tegaknya peradaban Islam. Baik, pesan terakhir, mari kita perdalam lagi ilmu agama kita, perluas juga hubungan sosial, karena jangan cukup kita solih sendirian, namun solihkan juga lingkungan kita. Sebarkanlah dengan akhlak mulia hingga nanti Islam benar-benar membawa kita minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan yang tersisa ini. Sekian, wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.